Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Mendengar apa yang dikatakan Yuyan, semuanya orang yang berada di sampingnya menatapnya dengan aneh, bahkan masih termasuk Yonggu. Karena jika diperhatikan dari nada bicara Yuyan, di antara kedua orang yang bertarung di arena, tidak semuanya hancur dan menghilang. Yang menunjukkan bahwa di arena pertandingan ada sebuah pemenang dalam pertempuran ini. Namun dalam ledakan diri Tianxun, meskipun daging dan darah hancur menjadi berkeping-keping, tetapi ada juga ramuan beracun yang Tianxun telan, dan racun yang terkandung di dalam daging dan darah yang menyebar ke seluruh arena juga sangat mematikan. Oleh karena itu, bagi Xiaoyan, selain kekuatan yang tak terbayangkan yang disebabkan oleh penghancuran dirinya, racun itu juga menambah bahan bakar ke dalam api. Pada saat ini, di tempat kabut darah memenuhi udara dan menyapu dengan liar, semua mata tertuju pada arena pertarungan. Jelas semua orang menunggu hasil akhir dari pertempuran dari keduanya. Sekarang getaran di Aula Buddha Dewa Sura akhirnya mereda, namun butuh waktu lama hingga dampak kekerasan dari penghancuran diri Tianxun akhirnya mereda. Setelah kabut darah perlahan meredup, semua orang menatap dengan serius di arena, sehingga keributan di antara penonton membumbung ke langit. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah saya berhalusinasi? Lihat sosok samar yang masih berdiri di arena, bukanlah budak Dewa Cincang Dosi, dan itu sebenarnya milik Yonggu Dosi. Coba lihat lagi, apakah Buddha Dewa Cincang Dosi masih ada di sana juga? Pada saat ini, suara percakapan yang berisik menyatu menjadi gemuruh, seolah-olah mereka membiarkan seluruh aula Buddha Dewa Sura bersemangat. Karena pada saat semua penonton menyapu pandangan mereka ke arah seluruh arena, ekspresi keterkejutan di mata mereka menjadi lebih intens. Hilang? Apakah Buddha Dewa Cincang Dosi benar-benar menghancurkan diri sendiri? Ini sudah berakhir. Jika Buddha Dewa Yonggu Dosi masih hidup, maka pemenangnya adalah. Karena perubahan tiba-tiba di dalam arena pertarungan, sepertinya semua orang yang duduk di kursi penonton belum mempercayainya. Lagi pula situasi dalam pertarungan sebelumnya telah berubah secara berliku-liku. Pada akhirnya, orang di langkah kelima keabadian Kaisar yang menyapu memaksakan langkah ke-9 memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Karena setelah kabut darah akhirnya menghilang, setiap orang dapat dengan jelas melihat sosok yang berdiri di arena, dan hasil ini juga di luar dugaan semua orang. Sebelumnya, meskipun hasil ini masih terlihat kabur dan tidak pasti, tapi saat ini tidak ada keraguan di hati semua orang adalah Buddha Dewa milik Yonggu Dosi. Tentu saja itulah yang dipikirkan semua orang. Karena sosok Xiaoyan berdiri di dalam arena pertarungan, sekarang wajah Xiaoyan berlumuran darah dan hampir mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas. Tapi di tengah alis Xiaoyan juga ada 8 tanda bintang yang bersinar terang. Karena pada saat kritis, ketika Tianxun meledakkan dirinya sendiri, Xiaoyan tidak punya pilihan selain memaksa avatar dewa aslinya untuk menerobos dewa asli bintang 8. Hanya saja kekuatan energi dan darah yang dia pancarkan saat ini sangatlah lemah. Bahkan sudut mulut Xiaoyan terus-menerus mengeluarkan darah. Meskipun Xiaoyan sekarang tampaknya berdiri diam, sebenarnya Xiaoyan memegang penguasa berat misterius yang sunyi di belakang punggungnya untuk menstabilkan tubuhnya secara paksa. Meski begitu, dalam pertarungan ini, bagi semua orang Xiaoyan telah menang karena dia bisa bertahan sampai saat ini. Hei, semua orang! Saat semua dipenuhi dengan keterkejutan, sebuah suara keras pembawa acara bergema di aula Buddha Dewa Sura lagi, yang membuat semua orang yang berada di kursi penonton menahan nafas dan berkonsentrasi.
karena hasil tantangan ini akan segera diumumkan. Hanya saja hasil ini adalah sesuatu yang tidak ingin didengar dan dipercayai dari kebanyakan orang. Bagaimana mungkin? Bukankah Buddha ilahi Cincang Dosi benar-benar langkah ke-9? Tapi mengapa dia kalah? Sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Semua poin kontribusi saya telah dipertaruhkan dalam tantangan. Dan ini adalah sesuatu yang telah saya simpan dengan susah payah sejak lama. Sebelumnya dalam taruhan ini saya berharap setelah menang kali ini, saya akan menggunakan poin kontribusi ini untuk membantu saya dipromosikan. Namun saya tidak menyangka bahwa saya kehilangan semua uang saya. Apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya saya meminjam poin kontribusi dari kuil Buddha Dewasura. Apakah ini semuanya sekarang akan hilang? Pada saat ini, tiba-tiba semua orang yang duduk di kursi penonton mengeluh. Tentu saja, jumlah orang yang berani bertaruh pada Xiaoyan sangatlah sedikit. Karena Xiaoyan yang memiliki peluang kalah sangat tinggi. Jadi pada saat ini, detak jantung semua orang yang bertaruh pada Xiaoyan semakin cepat. Di bawah ketegangan seperti itu, orang-orang ini akan menerima nilai kontribusinya berkali-kali lipat. Meskipun sebagian besar akan diambil oleh Istana Buddha Dewasura. Meski demikian, jumlah poin kontribusi yang mereka dapatkan kemungkinannya masih sangat menakutkan. Kekuatan macam apa yang orang ini miliki? Jika kekuatan orang ini hanya keabadian kaisar, seharusnya orang ini tidak akan pernah mencapai situasi seperti itu. Karena jika kekuatan orang ini bukan keabadian para dewa, mustahil dia mampu mengalahkan langkah ke-9 keabadian kaisar. Tapi kekuatan orang ini sangat sulit untuk dipahami. Memikirkan hal ini, Zhonggu yang melihat sosok Xiaoyan masih berdiri, tangannya yang terkepal akhirnya mengendur. Sekarang seolah-olah hatinya yang dipenuhi dengan tekanan pun terjatuh lagi, sehingga rasa hormat terhadap Xiaoyan menjadi semakin kuat. Jelas dalam pandangan Zhonggu bukanlah orang kuat seperti Tianxun yang berada di langkah ke-9, sehingga pertarungan yang sulit ini juga sangat mencapai tingkat ekstrim. Meskipun kekuatannya seharusnya jauh lebih lemah, namun dia masih bisa melintasi beberapa alam dan mengalahkan langkah ke-9 ini. Melihat adegan di depan matanya, Zhonggu diam-diam berpikir, bagaimanapun Xiaoyan tidak sederhana. Meskipun dia pernah melebih-lebihkan Xiaoyan, tapi dia juga meremehkan Xiaoyan. Pada saat ini, Yuyan menatap Xiaoyan, mata yang bahkan indahnya terus bergerak-gerak. Meskipun dia telah melihat menembus kabut darah dan mengetahui hasilnya, tapi Xiaoyan sepertinya masih menarik minatnya. Pada saat yang sama, Zhonggu juga memandang Yuyan jika diperhatikan dari sudut matanya dari waktu ke waktu. Saat Zhonggu menatap mata Yuyan, dia merasa Yuyan seharusnya tidak meragukan Xiaoyan. Seharusnya Nona Yuyan mungkin tidak menemukan hal yang mencurigakan pada Xiaoyan. Jika dia menemukannya, Nona Yuyan mungkin sudah menghentikan pertempuran ini sejak lama. Zhonggu bergumam perlahan di dalam hatinya. Jelas jika Yuyan menemukan kekurangan dari Xiaoyan, maka situasinya mungkin akan. Dengan pertempuran hebat ini pasti membuat darah kalian mendidih. Namun pertarungan seru akan segera berakhir sekarang. Selamat kepada pemenang kita, Zhonggu Dosi. Di bawah suara keras yang bergema di seluruh aula Buddha Dewasura, seberkas cahaya tiba-tiba menerangi Zhonggu di lantai 3. Namun tidak ada sorak-sorai para penonton seperti sebelumnya. Meskipun ada, hanya ada sedikit dari orang-orang yang bertaruh pada Zhonggu. Bagaimanapun, menang atau kalah adalah masalah biasa. Tapi kami juga ingin berterima kasih kepada Cincang Dosi karena telah memberikan pertarungan yang luar biasa ini. Suara pembawa acara keluar lagi. Mendengar itu, Cincang yang berada di lantai pertama sangat pucat saat ini. Namun saat suara yang terdengar juga tidak ada sorakan, tapi itu raungannya seperti gunung berapi yang menderu juga menyebar.
Namun arena pertarungan yang semula telah berakhir. Sebuah cahaya biru tiba-tiba terbang dan langsung menghantam Xiaoyan. Tuar! Segera terdengar ledakan keras karena cahaya biru itu mengenai dada Xiaoyan yang membuat Xiaoyan terlempar dengan keras. Bahkan sambil menembak ke belakang, Xiaoyan juga memuntahkan seteguk pisau darah. Hanya saja darah yang dimuntahkan Xiaoyan berwarna hitam, karena jika Anda perhatikan dengan teliti, ada bintik hitam beracun yang muncul di tubuh Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan dapat bertahan dari penghancuran diri Tianxun, tapi penghancuran diri Tianxun menyebabkan daging dan darahnya mengenai tubuh Xiaoyan. Jadi secara alami, Xiaoyan tidak bisa lepas dari racun Tianxun. Adapun cahaya biru ini, hanya Xiaoyan yang bisa melihat dengan jelas, karena dalam cahaya biru itu adalah jantung biru Tianxun yang berdetak kencang. Jelas alasan mengapa Tianxun berani mengambil keputusan menghancurkan dirinya sendiri adalah karena kepercayaan dirinya pada jantung birunya yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, meskipun tubuh fisiknya dihancurkan melalui penghancuran diri, selama dia bisa melenyapkan Xiaoyan, maka Tianxun akan mendapatkan keuntungan dari jantung biru, karena dia dapat dengan mudah membentuk kembali tubuhnya. Tapi yang tidak diharapkan Tianxun adalah Xiaoyan benar-benar selamat dari kehancuran dirinya sendiri. Pada saat ini, hati biru terus bergerak maju, meskipun tubuh Xiaoyan tertembak ke belakang dan menyemburkan darah. Tetapi pada saat ini, sayap dewa bela diri hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Kemudian tubuhnya yang tiba-tiba membeku, Xiaoyan langsung mengubah arahnya. Karena begitu sayap dewa bela diri bergerak, kecepatan Xiaoyan meningkat drastis. Hanya saja, sekarang Xiaoyan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangannya saat ini. Meski begitu, Xiaoyan tetap bergegas menuju hati biru Tianxun dengan tegas. Segera sayap bela diri di kedua sisi saling terkait satu sama lain dan lewat dalam sekejap. Kedua sayap memasukkan sesuatu di mulut Xiaoyan karena Xiaoyan hanya bisa memegang belati Tongyu di mulutnya. Bagaimanapun, seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak untuk saat ini. Jadi ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan pukulan yang fatal kepada Tianxun. Segera setelah Xiaoyan mengambil kembali belati Tongyu, Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah hitam lagi. Kemudian Xiaoyan menggerakkan pikiran untuk mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanan. Segera sebuah pil melayang keluar dan langsung ditelan oleh Xiaoyan. Namun pil ini persis sama dengan pil pemecah racun Tianling yang dipercayakan untuk dimurnikan oleh Xiaoyan sebelumnya. Karena Xiaoyan juga menyempurnakan satu lagi untuk berjaga-jaga. Hanya saja Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa pil pemecah racun Tianling akan sangat berguna di sini. Pada saat ini, sayap bela diri perlahan membantu Xiaoyan memutar tubuhnya untuk menusuk jantung biru Tianxun secara langsung, yang membuat jantung biru Tianxun berada di kejauhan mengeluarkan jeritan yang melengking. Karena sekarang di dalam jantung biru Tianxun ada bekas tusukan belati tajam saat ini, sehingga darah biru terus mengalir keluar dari jantung biru tersebut. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.